Washington kepung Venezuela. Amerika Serikat mengerahkan kapal induk USS Gerald R. Ford beserta 8 kapal perang pendamping ke perairan Karibia. Mobilisasi militer terbesar sejak krisis rudal Kuba 1962. Dengan lebih dari 6.000 personel dan dukungan pesawat intai serta drone tempur, misi ini diklaim Washington sebagai bagian dari kampanye anti-narkoba. Namun, komposisi kekuatan militer yang dikerahkan menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini murni operasi anti-narkoba, atau Washington sedang mengirim sinyal perubahan politik ke Caracas? Dalam video ini kita akan membahas apa mandat legal serta batasan operasi di perairan internasional, kemudian peranan strategis USS Gerald R. Ford dalam operasi ini, dan apakah eskalasi ini dapat memicu konflik lebih besar di kawasan. Kapal induk senilai 13 triliun rupiah menuju perairan Venezuela. Jika Caracas berani menembakkan rudal, Washington akan membalas dengan kekuatan penuh. Siapa yang secara hukum berhak menembak duluan? Dan di mana garis merah itu sebenarnya berada? Trump telah memerintahkan USS Gerald R. Ford ke Karibia dengan tujuan untuk memperkuat operasi anti-narkoba. Ada batasan hukum yang jelas, dan Washington tahu persis lokasinya. Akankah Amerika menghormati batasan hukum ini? Yang menarik, kapal induk Amerika tidak memiliki wewenang untuk menangkap siapapun. Hukum Amerika mengatur dengan tegas, di mana Angkatan Laut tidak memiliki kewenangan penegakan hukum di laut internasional. Domain itu milik penjaga pantai. Armada kapal induk akan digunakan menjadi mata untuk mendeteksi, melakukan kegiatan intelijen, serta intersepsi udara. Dan ketika target ditemukan, maka penjaga pantai yang turun tangan bukan pilot Hornets. Namun itu baru lapisan pertama. Kompleksitas sebenarnya dimulai. Hukum laut internasional membagi perairan berdasarkan jarak dari pantai. Dalam 12 mil pertama, kedaulatan penuh berlaku, wilayah Venezuela tanpa kompromi. Dari 12 hingga 200 mil, zona ekonomi eksklusif memberikan Caracas hak ekonomi dan negara lain bisa melakukan aktivitas militer, namun dengan syarat tidak boleh melakukan aktivitas yang mengancam atau mengganggu kedaulatan negara pantai. Melampaui jarak 200 mil, perairan internasional terbuka untuk semua negara. Dan grup kapal induk Amerika berada di zona tengah. Apakah ini legal? Ya, tentu saja. Apakah provokatif? Sudah pasti. UNCLOS memang mengizinkan aktivitas militer di zona ekonomi eksklusif. Namun masalahnya, tidak semua negara menerima interpretasi itu. Cina menuntut izin untuk setiap aktivitas militer asing di ZE mereka. Dan Venezuela dapat mengadopsi langkah yang sama, menyebut kehadiran armada kapal induk Amerika sebagai provokasi. Sejarah telah membuktikan, banyak konflik dimulai dari operasi yang secara teknis sah, namun meletus akibat aksi provokatif. Fokus sebenarnya bukan sekedar legalitas operasi, melainkan apa yang bisa dilakukan USS Gerald R. Ford yang tidak bisa dilakukan armada lain. Bukan soal jumlah pesawat atau kekuatan rudal, namun penguasaan intelijen secara total. Dari satu angka, 500 mil laut, itulah radius pengawasan penuh yang dimiliki Carrier Strike Group ini. Artinya, dari posisi 80 mil di lepas pantai Venezuela, Washington bisa memantau seluruh Karibia Timur, sebagian Kolombia, dan bahkan jalur pelayaran menuju terusan Panama. Setiap kapal yang berlayar, setiap pesawat yang terbang, setiap komunikasi radio yang dipancarkan, semuanya terekam dan terawasi secara real-time. Dan hal ini bukan lagi operasi anti-narkoba, namun bentuk show of force, bahwa Amerika bisa melihat segalanya tanpa perlu masuk perairan teritorial Venezuela. Bandingkan dengan krisis rudal Kuba tahun 1962. Saat itu Kennedy mengirim 180 kapal untuk melakukan blokade. Kapal perang Amerika harus menghadang setiap vessel Soviet yang mendekat. Namun sekarang, Trump cukup mengirim satu grup kapal induk modern. Bukan karena Venezuela lebih lemah dari Uni Soviet, tapi karena teknologi yang mengubah definisi blokade. Kapal induk tidak perlu menghadang secara terbuka. Dari kejauhan mereka dapat mengetahui apa muatan kapal lain, dari mana asalnya, dan kemana tujuannya, bahkan sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. 8 kapal pendamping yang menyertai USS Ford tak hanya sebagai pengawal, mereka membentuk jaringan sensor terdistribusi. Satu destroyer mendeteksi target, destroyer lain mengkalkulasi trajektori, cruiser ketiga siap menembak, sementara kapal induk mengkoordinasikan semuanya. Sistem Aegis yang mereka bawa bisa melacak hingga 1.600 target sekaligus dan memutuskan mana yang menjadi ancaman potensial dalam hitungan detik.
Ketika sistem seperti itu aktif 24 jam tanpa henti, tidak ada pergerakan militer Venezuela yang luput dari pengawasan Amerika. Inilah yang membuat operasi ini berbeda dari sekedar operasi anti-narkoba. Caracas tahu mereka sedang dipantau, dan Washington juga tahu bahwa Caracas mengetahui hal ini. Semua pihak sama-sama paham, ini tak hanya soal menangkap penyelundup narkoba, melainkan untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang mengendalikan Karibia. Pertanyaan yang sekarang muncul, apa yang terjadi jika Venezuela memutuskan untuk menguji keseriusan Washington? Bukan dengan serangan langsung, tapi dengan gray zone tactics yang bertujuan memancing reaksi Amerika. Skenario pertama, Venezuela mengirim kapal patroli sipil berlabel Coast Guard mendekati formasi USS Ford. Kapal tidak bersenjata, hanya membawa kamera dan peralatan komunikasi. Tujuannya sederhana, memaksa Amerika memilih antara membiarkan kapal itu merekam aktivitas kapal induk atau mengusirnya secara paksa dan terlihat agresif di mata internasional. Ini bukan taktik baru. Cina kerap melakukannya di Laut Cina Selatan dan Rusia juga melakukannya di Baltik. Sekarang giliran Venezuela mencoba di Karibia. Pertanyaannya bukan apakah Amerika punya kekuatan untuk mengusir kapal itu, tapi apakah Washington mau membayar harga diplomatik dari tindakan tersebut? Skenario kedua lebih berbahaya. Venezuela mengaktifkan sistem radar darat untuk mengunci posisi pesawat patroli Amerika. Tidak menembak, hanya mengunci. Dalam bahasa militer, ini disebut Fire Control Radar Lock, dan secara teknis bisa dianggap sebagai tindakan permusuhan. Tapi apakah cukup untuk memicu respon balasan? Jika Amerika membalas dengan menyerang instalasi radar darat Venezuela, itu berarti eskalasi dari operasi maritim menjadi serangan ke wilayah kedaulatan negara lain. Caracas mendapat justifikasi untuk mengklaim agresi, dan Moskow serta Beijing mendapat amunisi propaganda sempurna. Inilah dilema sebenarnya dari operasi seperti ini. Kekuatan militer yang besar tidak otomatis memberikan fleksibilitas politik. Justru sebaliknya, semakin besar kekuatan yang diproyeksikan, semakin sempit ruang gerak untuk merespons provokasi kecil tanpa terlihat lemah atau terlalu agresif. Venezuela tahu ini. Mereka tidak perlu mengalahkan USS Ford. Mereka hanya perlu membuat Washington terlihat ragu atau mengambil tindakan keras. Dan disinilah operasi ini menjadi test case bukan hanya untuk Venezuela, tapi untuk seluruh dunia yang menonton. Bagaimana Amerika merespons gray zone warfare di era Trump akan menentukan template konflik di Indo-Pasifik, Baltik, dan Timur Tengah. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Karibia saat ini? Operasi anti-narkoba? Tidak sepenuhnya. Blokade gaya lama? Juga tidak. Yang kita saksikan adalah cara baru proyeksi kekuatan di abad 21, di mana kontrol informasi mengalahkan kontrol fisik dan persepsi sama berbahayanya dengan rudal. USS Gerald R. Ford dengan 8 kapal pendamping menciptakan zona pengawasan seluas 500 mil laut. Seluruh Karibia Timur jadi transparan bagi Washington. Perang psikologis merupakan bentuk paling canggih. Musuh melumpuhkan dirinya sendiri karena tahu mereka dipantau. Tapi ada sisi lain dari operasi ini, Presiden. Kalau Amerika bisa memproyeksikan kekuatan seperti ini di Karibia dengan dalih anti-narkoba, bagaimana Cina akan bereaksi? Mereka dapat melakukan hal serupa di Laut Cina Selatan dengan dalih anti-terorisme. Rusia di Baltik dengan dalih latihan militer rutin. Setiap langkah yang diambil Amerika hari ini akan jadi buku panduan dan pelajaran gratis bagi rivalnya. Jadi menurut kalian, apakah eskalasi di Karibia akan meningkat menjadi konflik terbuka, atau Amerika tetap mempertahankan perang psikologis sebagai senjata utama? Sampaikan analisis kalian di kolom komentar. Tetap kritis dan tetap analitis.